Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengkonsumsi kue khas Makassar yang biasa dalam bahasa Bugis dikatakan afang. Yang afang ini terbuat dari beras, kemudian gula merah, dan terakhir adalah ragi. Kue ini dulunya untuk mendapatkan ragi biasanya pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, karena pada saat itu biasanya dibuat tape ya, jadi tape. Nah, tape ini memiliki air. Nah, airnya inilah yang dicampurkan ke dalam adonan sehingga bisa mengembang. Namun sekarang sudah ada teknologi dan dibuatlah ragi yang lebih canggih lagi sehingga bisa membuat kue apam tanpa harus menunggu hari raya. Bagaimana rasanya? Kita coba. Manisnya alami, jadi campur dengan gula karena manisnya ini timbul dari perpaduan pada saat disimpan setelah dikasih air ragi. Jadi manisnya timbul dari hasil fermentasi. Setelah kita gabungkan dengan parutan gula, rasanya sekali. Apalagi kita makan kue apam ini pada saat masih panas, justru di situ lebih enak dengan parutan kelapa yang baru saja diparut. Sungguh nikmat.
habis saudara-saudara. Kue apam seperti tadi biasanya dimakan pada pagi hari, pada waktu masih semasa sekolah dasar, pagi-pagi. Kadang kalau ada setelah liburan kan masih ada tuh air tape itu dibuat semacam kue apam ini, dan biasanya dibuat pada saat kita sudah sekolah, jadi sudah liburan Ramadan sudah selesai, kemudian kita dibekali biasanya dengan kue apam ini. Soalnya kue apam ini juga banyak dijual di pasaran, di pasar tradisional, tapi sekarang dari waktu ke waktu penjual kue apam ini sudah mulai berkurang ya. Biasanya adanya di pasar-pasar tradisional. Namun beberapa waktu lalu di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, muncul demam kue apam. Biasanya istilahnya apam panas ya. Di pasar-pasar banyak dijual, di pinggir-pinggir jalan. Setiap saat saya lihat banyak orang juga yang membeli. Namun sekarang sudah mulai menurun, penjualnya juga pun sudah hilang satu persatu. Nah, setelah ini kita akan membahas apa manfaat dari kue apam ini dan apa kerugian dari mengkonsumsi kue apam ini. Demikianlah video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum. Ya, kemudian kita akan melihat keuntungan dari memakan makanan fermentasi secara umum. Sebelumnya kita lirik dulu fermentasi itu apa. Menurut Wikipedia ORG, fermentasi dalam pemrosesan bahan makanan adalah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiga di bawah kondisi anaerobik. Kemudian ilmu pengetahuan atau sains yang mempelajari tentang fermentasi ini disebut simologi. Nah, selanjutnya kita langsung saja kepada manfaat. Manfaat fermentasi adalah mengubah karbohidrat menjadi asam organik yang bersifat mengawetkan makanan. Contoh fermentasi misalnya jus anggur, minuman anggur, gandum, bir, dan lain sebagainya. Setidaknya ada 5 manfaat makanan fermentasi. Yang pertama adalah memperkaya variasi makanan dengan mengubah aroma, rasa, dan tekstur makanan. Yang kedua, mengawetkan makanan dengan menghasilkan sejumlah asam laktat, alkohol, dan asam asetat dalam jumlah yang signifikan. Memperkaya nutrisi makanan dengan menambahkan sejumlah protein, asam amino, serta vitamin. Mengeliminasi senyawa antinutrien. Kemudian mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan dalam memproses makanan. Ya, saya kira itu saja untuk manfaat makanan fermentasi secara umum, termasuk makanan fermentasi adalah apam ini. Selanjutnya adalah kerugian memakan terlalu banyak makanan yang berfermentasi. Meskipun memiliki manfaat seperti ada menghasilkan probiotik yang bakteri baik bagi kesehatan tubuh, juga memiliki risiko bagi kesehatan. Menurut Tirto ID, probiotik dapat memicu alergi, mungkin menyebabkan masalah perut ringan, terutama beberapa hari pertama setelah Anda mulai mengkonsumsinya. Mungkin Anda mengalami sakit perut, kembung, diare, atau dan lain sebagainya. Gejala-gejalanya itu biasanya hilang setelah Anda terbiasa.
Jika Anda memiliki masalah sistem kekebalan atau kondisi kesehatan serius lainnya, Anda mungkin memiliki peluang lebih besar untuk mengalami masalah. Beberapa laporan mengatakan ada infeksi serius dan efek samping lainnya. Orang yang paling mungkin mengalami masalah adalah mereka yang memiliki masalah sistem kekebalan tubuh, orang yang pernah menjalani operasi, dan orang lain yang sakit kritis. Jangan mengkonsumsi probiotik yang dihasilkan oleh makanan fermentasi seperti apam jika Anda memiliki masalah tersebut. Jadi itulah beberapa kerugian dari mengkonsumsi prebiotik yang dihasilkan oleh makanan fermentasi. Sekian dan terima kasih.